Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi bareng aku Putri Nuari. Makasih buat kalian yang udah klik video ini dan juga nonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan juga nyalain notifikasi kalian biar kalian gak ketinggalan video-video seru dari aku. Nah, jadi kali ini aku bakal bawain alur cerita film yang berjudul The School for Good and Evil. Jadi cerita ini berawal dari sebuah desa bernama Gavaldon, di mana di desa tersebut tinggallah dua orang sahabat. Dua orang tersebut bernama Agatha dan juga Sophie. Sophie yang memiliki parah cantik, dia memiliki ambisi untuk menjadi seorang putri, dan dia juga ingin hidup dengan penuh kemewahan seperti yang ada di dongeng-dongeng. Sementara Agatha, dia merupakan anak yang sederhana dan dia tidak suka perhatian yang banyak dari orang lain. Justru dia lebih tertarik pada hal-hal yang gelap nih. Bahkan sampai-sampai dia dijuluki sebagai penyihir di desanya. Meskipun mereka memiliki kepribadian yang berbeda, tetapi mereka berdua tetap berteman baik satu sama lain. Nah, suatu malam Sophie denger nih ada sekolah yang katanya bisa membawa para siswa-siswi yang ada di sana menuju ke negeri dongeng. Sekolah itu bernama School Good and Evil. Sekolah itu merupakan sekolah ajaib yang menawarkan para siswa-siswinya untuk masuk ke sebuah negeri dongeng. Nah, Sophie yakin sekolah tersebut adalah jalan ninja dia untuk bisa menjadi seorang putri seutuhnya dan hidup seperti layaknya di negeri dongeng. Kemudian malam itu Sophie berdoa, dia berharap ada seseorang yang membawanya ke sekolah tersebut. Agatha agak sedikit khawatir nih sama doa Sophie. Agatha takut akan hal-hal buruk yang mungkin saja bisa terjadi ketika Sophie berdoa. Nah, kemudian pada malam bulan purnama, tiba-tiba mereka berdua ditarik oleh sesosok makhluk dan dibawa ke dunia lain nih. Dan ternyata mereka dibawa ke sekolah tersebut. Sophie bahagia banget karena doanya ternyata dikabulkan dan akhirnya terwujud. Dia bisa sampai di sekolah tersebut. Namun sayangnya ketika mereka sampai di sana, Sophie malah ditaruh di sekolah yang untuk kejahatan nih. Sedangkan Agatha, dia ditaruh di sekolah yang penuh dengan kebaikan. Hal tersebut jelas-jelas sangat berbanding terbalik dengan keinginan Sophie. Sophie yang sangat tidak suka dengan kejahatan harus beradaptasi dengan orang-orang yang ada di kelas tersebut. Sedangkan Agatha yang terbiasa dengan hal-hal kejahatan, dia tidak nyaman berada di sekolah yang dipenuhi dengan para wanita yang anggun dan juga para pangeran yang hidupnya seperti di negeri dongeng. Sophie tetap merasa ada yang salah nih dari pertukaran tempat tersebut. Dia tetap merasa kalau dia itu sebenarnya lebih pantas di sekolah kebaikan, bukan di sekolah keburukan. Sedangkan Agatha, dia cuma ingin cepat pulang ke rumah. Dia sudah nggak tahan berada di sana. Di kedua kelas tersebut, para siswi diajari tentang menjadi pahlawan dan juga penjahat sejati. Di School for Good, Agatha harus belajar tentang nilai-nilai kebaikan, empati, dan keindahan, sesuatu yang sangat bertolak belakang dengan sifat Agatha. Bahkan Agatha juga diharuskan bertemu dengan siswa-siswa lain, yang dimana Agatha sendiri itu tidak suka berinteraksi dengan orang-orang lain, termasuk seorang laki-laki yang bernama Tedros. Tedros merupakan seorang pangeran yang memiliki wajah yang tampan dan juga banyak menarik perhatian para wanita yang ada di sekolah tersebut. Bahkan Sophie pun tertarik melihat ketampanan Tedros. Di School for Evil, Sophie diharuskan berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki sifat jahat dan juga keburukan. Padahal biasanya kan Sophie bersifat anggun dan juga lemah lembut. Dan guru-guru di sana mengajarinya tentang keburukan, kebencian, bahkan tipu daya. Sophie merasa sangat frustasi nih guys, dia udah nggak kuat banget ada di sana. Akhirnya dia mencoba berbagai cara untuk keluar dari kelas tersebut dan pindah ke School for Good. Tapi sayangnya usahanya selalu gagal dan sia-sia. Dan sekarang amarah Sophie mulai merambat menjadi amarah ke Agatha. Karena dia ngerasa tempat Agatha itu seharusnya menjadi milik dia, bukan milik Agatha yang sekarang ditempati oleh Agatha. Tapi sebenarnya kan Agatha nggak tahu apa-apa. Yang memulai pun Sophie. Sophie yang berdoa, Sophie juga yang menginginkan hal tersebut. Namun memang nasibnya Sophie aja yang akhirnya dimasukkan ke School for Evil. Di sisi lain, Agatha yang juga sudah tidak betah berada di sana, dia mengajak Sophie untuk mencari jalan keluar biar mereka bisa pulang ke rumah.
Akhirnya mereka berdua menemui sang kepala sekolah nih. Tapi ketika mereka bertanya kepada kepala sekolah, sang kepala sekolah malah nantang mereka nih. Mereka ditantang untuk membuktikan takdir mereka berada di sekolah tersebut. Lama-kelamaan akhirnya Sophie terbiasa dengan lingkungan kejahatannya. Dan perlahan-lahan sifat Sophie pun mulai berubah. Dia mulai menunjukkan sisi gelapnya, bahkan dia berusaha sangat keras untuk membuktikan bahwa dia sangat layak untuk berada di sekolah kebaikan. Perubahan sikap Sophie yang semakin menjadi-jadi membuat Agatha sangat sedih. Tapi Agatha tetap berusaha untuk mengingatkan Sophie betapa pentingnya persahabatan mereka. Nah, di sisi lain, si Tedros, si pangeran tampan ini mulai tertarik kepada Agatha karena ternyata Agatha ini memiliki sisi yang baik juga nih guys. Meskipun dia tidak suka dengan sekolah kebaikan, tapi hati Agatha tidak bisa dibohongi. Nah, kebaikan Agatha itu yang membuat Tedros semakin tertarik kepada Agatha. Nah, hal tersebut membuat Sophie semakin cemburu kepada Agatha. Dan sekarang Sophie semakin membenci Agatha yang merupakan sahabatnya sendiri. Karena merasa dihianati, Sophie semakin menjadi-jadi nih. Dia berusaha sangat keras dan ingin membuktikan bahwa dia layak mendapatkan Tedros dan juga layak berada di sekolah kebaikan. Akhirnya sang kepala sekolah menantang mereka nih, di mana jika Tedros memilih Sophie, maka Sophie akan dianggap cocok masuk ke dalam sekolah kebaikan, dan Agatha akan dipindahkan ke sekolah keburukan. Namun, tantangan tersebut ternyata malah memperkeruh keadaan Sophie dan Agatha. Karena semakin kesini, Tedros ternyata semakin memilih Agatha yang tulus dan tidak memiliki ambisi terselubung di baliknya. Dan sekarang Sophie mulai menerima sisi gelapnya. Dan dia juga menerima mungkin memang sudah takdirnya lah bahwa dia menjadi seorang penjahat. Dia sangat berubah drastis, baik dari penampilan ataupun sikapnya. Dia menjadi lebih kejam dan juga ambisius nih guys. Dan karena perubahannya tersebut yang sangat besar, sampai-sampai si Sophie ini memiliki sebuah kekuatan magic yang luar biasa nih guys. Tapi kekuatan tersebut kekuatan jahat. Sophie yang penuh amarah dan juga merasa memiliki kekuatan yang sangat kuat, dia mulai berencana untuk menguasai sekolah kebaikan nih. Dia memanfaatkan kekuatan jahatnya itu untuk membuktikan kepada orang-orang di sana bahwa dia itu lebih baik dari siapapun. Karena ambisi Sophie ini, sekolah menjadi terpecah belah menjadi dua. Karena Sophie ini membujuk orang-orang untuk membenci satu sama lain, baik itu dari sekolah kebaikan maupun dari sekolah keburukan. Agatha yang masih sangat menganggap Sophie sebagai sahabatnya, dia mencoba menghentikan perilaku Sophie yang sudah benar-benar kelewatan nih guys. Bahkan Tedros pun membantu Agatha untuk mencari cara menghentikan Sophie. Sampai akhirnya si Sophie ini menantang Agatha dalam sebuah pertempuran. Karena Sophie yakin bahwa kebaikan itu tidak akan pernah menang. Dan yang akan menang pastilah dia, seseorang dengan kekuatan penuh dengan kejahatan. Namun, Agatha tidak melayaninya dengan kekerasan, melainkan Agatha melayaninya dengan penuh kasih sayang. Dan dia berusaha menyadarkan Sophie bahwa persahabatan mereka itu lebih penting dari apapun. Agatha pun menunjukkan kasih sayang yang tulus dan juga pengampunan yang tulus kepada Sophie. Nah, karena ketulusan Agatha, akhirnya Sophie mulai menyadari nih guys, kalau ambisi dan juga kekuatan jahatnya hanya akan membuatnya kehilangan orang-orang yang tersayang dan juga orang-orang yang paling berharga dalam hidupnya. Dan saat itu juga, Sophie kembali ke dirinya yang asli, melepaskan sisi gelap yang telah menguasainya beberapa saat lalu. Dan para siswi dan juga guru pun menyadari betapa pentingnya keseimbangan di dalam dunia mereka. Dan setelah kejadian itu, Sophie dan Agatha diberikan kesempatan untuk pulang ke desa mereka, yaitu desa Gavaldon. Dan akhirnya Sophie dan Agatha pun memutuskan untuk pulang. Mereka pulang dengan pemahaman baru tentang diri mereka dan hubungan pertemanan mereka. Meskipun Sophie sempat tergoda dengan kekuatan gelap, tetapi Sophie sekarang sudah sadar bahwa yang paling terpenting adalah cinta dan dukungan dari sahabatnya sendiri, yaitu Agatha. Agatha dan Sophie kembali ke desanya dan mereka kembali sebagai sahabat yang lebih kuat. Dan mereka juga belajar bahwa setiap orang pasti memiliki sisi baik dan juga sisi buruk. Tinggal bagaimana mereka bisa menyeimbangkan keduanya agar salah satu dari sisi tersebut tidak menguasai mereka. Sekarang mereka sudah kembali ke desa Gavaldon dan mereka sadar bahwa persahabatan mereka akan selalu bertahan sampai kapanpun.